Yo, what's up homies? Kali ini gue akan memberikan kalian 5 kartun yang dulu sangat disukai tapi sekarang malah banyak yang benci. Memang sangat banyak kartun yang bisa dibilang masterpiece karena memiliki banyak poin plus dalam penilaian bagus atau tidaknya. Tapi bukan berarti kartun tersebut akan terus disukai seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, konsisten dan niat sangat dibutuhkan. Karena sekarang sudah banyak kartun yang benar-benar berubah menjadi lebih buruk daripada awal kartun tersebut dirilis. Ada yang sudah tidak peduli lagi dengan kualitas dan lebih mementingkan cuan. Dan ada juga yang tidak mengembangkan bagian-bagian kartun tersebut dan melakukan hal yang sama, misalnya jokesnya yang terus diulang-ulang. Ya memang awalnya lucu, tapi karena terlalu sering diulang-ulang, akhirnya menjadi garing. Nah di sini gue sudah memiliki beberapa contoh kartun yang dulu disukai tapi sekarang banyak yang benci. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. You gotta leave those worries on your shelf. Whatever happened to being yourself? I don't know, but tonight let's lose control. Life ain't fun if you're all alone. I can get you anything that you want and more. Kelima, Family Guy. We're sending you down to American Dad. No, wait, no! Kartun ini bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang terdiri dari Peter, Louis, Chris, Meg, Stewie, dan Brian si anjing peliharaan. Memang ceritanya bakal terdengar biasa aja sampai kalian tahu nih kartun merupakan kartun dewasa. Ya, kartun ini sangat terkenal dengan komedi mereka yang dark, seperti lelucon tentang ras, terutama ras kulit hitam, kadang juga tentang agama. Tapi sebenarnya, komedi Family Guy itu tidak bergantung pada bagian itu doang. Ada juga kok lelucon mereka yang tidak dark tapi sangat disukai. Contohnya lelucon tentang Meg yang selalu dibully. Namun karena terlalu lamanya nih kartun berjalan, mungkin kualitas komedinya juga menurun. Penulis ceritanya hanya mendaur ulang lelucon yang lama. Lelucon Meg yang dulu sangat lucu, sekarang sudah tidak lucu karena sudah overuse. Gua tahu terkadang lelucon yang berulang itu lucu, contohnya seperti di series Mr. Bean. Kalian pasti pernah melihat mobil beroda 3 yang berwarna biru di beberapa episode Mr. Bean. Nah, Mr. Bean itu sangat membenci mobil itu tanpa alasan yang jelas. Bahkan dia sering sengaja membuat mobil tersebut terjatuh dengan sengaja. Gue yakin beberapa dari kalian selalu tertawa ketika Mr. Bean mencelakai pengendara mobil tersebut. Nah, lelucon Meg itu kurang lebih sama dengan lelucon Mr. Bean yang gue kasih tahu tadi. Tapi lelucon Meg bisa dibilang sudah overuse dan sudah saatnya dihilangkan. Hingga sekarang, sudah lumayan banyak orang membenci kartun ini. Keempat, Teen Titans Go. Udah berapa kali gue bahas nih kartun, jadi harusnya gue nggak perlu jelasin dengan rinci ya. Intinya kartun ini bercerita tentang kelompok superhero yang terdiri dari Robin, Raven, Starfire, Beast Boy, dan Cyborg. Tugas mereka pastinya seperti superhero pada umumnya. Jadi kartun ini originalnya rilis pada tahun 2013 sampai tahun 2006. Dulu nih kartun sangat laku banget, sampai-sampai Cartoon Network meminta season tambahan dari awalnya 4 season menjadi 5 season. Namun pada tahun 2006 nih kartun akhirnya berakhir. Tapi pada akhirnya dilanjut dengan Teen Titans Go. Dan kartun Teen Titans Go ini awalnya biasa-biasa aja, bahkan anak-anak menyukainya. Bahkan sampai sekarang sih lumayan banyak yang menyukainya. Ya pastinya anak-anak sih ya. Tapi lama-kelamaan penonton remaja dari kartun ini mulai membenci nih kartun karena beberapa alasan. Mulai dari penulisan ceritanya yang buruk, pertarungan yang gak ada yang epic, kurangnya pengembangan karakter, dan dua alasan utamanya karena nih kartun menggantikan Teen Titans dengan kualitas yang jauh lebih buruk dari Teen Titans. Kayak kenapa gitu Cartoon Network nggak lanjutin aja Teen Titans daripada merilis kartun ini. Alasan utama yang kedua yaitu nih kartun terlalu sering tayang sehingga kartun lain nggak kebagian jam tayang. Dan pastinya penonton-penonton Cartoon Network ya pastinya bosan aja gitu kalau Teen Titans Go mulu yang tayang. When there's trouble, you know who to call. Teen Titans! Ketiga, The Powerpuff Girls. Powerpuff Girls fighting crime! Sama seperti Teen Titans, The Powerpuff Girls juga merupakan kartun yang sangat terkenal dari Cartoon Network. Serta kartun ini juga bercerita tentang superhero, tapi dengan style yang imut. Jadi penonton cewek juga sudah pasti menyukai kartun ini.
Tapi setelah nih kartun dilanjut dengan versi rebootnya, The Powerpuff Girls mulai dibenci dengan alasan yang tidak jauh beda dengan Teen Titans Go, yaitu kualitas ceritanya yang menurun, leluconnya yang jatuhnya menjadi mengerikan, bahkan ada momen di mana The Powerpuff Girls bergoyang seperti ini. Ew. Dan alasan utamanya karena menghilangkan karakter Nona Bellum. Meski ya sudah dibuatkan episode khususnya untuk memberitahukan alasan kepergian Nona Bellum, tapi alasannya itu aneh aja gitu. Ya kalian nonton sendiri aja lah episodenya. Tapi biarlah versi rebootnya aja yang dibenci, nggak usah membenci versi lamanya. Soalnya versi lamanya itu sangat bagus dan ikonik. Bahkan gue dengan yakin bilang kalau The Powerpuff Girls merupakan salah satu kartun yang paling ikonik. Here, sir. Thank you. And your desk, sir. Thank you. Okay, now let's see what's on the... Kedua, We Baby Bears. Kartun We Bare Bears merupakan salah satu kartun modern yang sangat sukses, menceritakan 3 beruang antropomorfik yang bertemu di jembatan dan memutuskan untuk menjalin hubungan saudara. Mereka berpetualang dan bertahan hidup bersama. Ya meski ceritanya sebenarnya cukup menyedihkan jika mereka digambarkan sebagai manusia, tapi dengan komedi di kartun ini, kita semua tidak jadi prihatin sama mereka. Ditambah lagi style animasinya yang super imut, serta story utama dari kartun ini sangat bagus. Jadi jangan heran saat pengumuman We Baby Bears yaitu spin-off dari kartun ini keluar, sangat banyak fans Cartoon Network sangat menantikannya, dan mereka berpikir kalau spin-off dari kartun ini ide yang bagus. Jujur aja, gue juga salah satu orang yang menantikan spin-off-nya. Gue sudah berjanji waktu pembahasan alur cerita We Bare Bears sekitar tahun yang lalu, gue akan membuat alur cerita spin-off-nya kalau sudah keluar. Tapi nyatanya saat We Baby Bears keluar, gue dengan terpaksa mengingkari janji gue karena nih kartun not bad lah jika kita ngomongin animasi. Tapi dengan cerita fantasinya yang bisa dibilang boring, gue bisa bilang kalau seharusnya Cartoon Network membuat seri khusus Ice Bear dan vacuum cleanernya. Atau enggak cerita masa kecil We Bare Bears itu dilanjut dengan style yang sama seperti sebelumnya, daripada membuat kartun We Baby Bears. Pertama, SpongeBob SquarePants. Who lives in a pineapple under the sea? Siapa sih yang nggak tahu sama nih kartun? SpongeBob adalah kartun yang menceritakan kehidupan sponge laut yang bekerja sebagai koki di restoran Krusty Krab. Dia dikenal karena dia bisa membuat Krabby Patty yang sangat enak. Dia adalah orang yang periang dan polos. Bisa dibilang cukup bodoh, tapi nggak sebodoh Patrick, yaitu sahabatnya. Di awal season, kartun ini bisa dibilang sangat sukses, serta sangat banyak meme SpongeBob berasal dari awal season. Bahkan Nickelodeon meminta lebih banyak episode dari kartun ini, meski kreatornya yaitu Stephen Hillenburg ingin mengakhiri kartun ini. Akhirnya ditunjuklah Paul Hibit sebagai showrunner untuk melanjutkan kartun ini. Seiring berjalannya waktu, SpongeBob terus mendapat musim baru dan lama-kelamaan banyak orang yang sudah mulai membenci sama kartun ini karena kualitasnya yang lama-kelamaan semakin menurun. Tidak seperti awal-awal season. Meski begitu, dengan nama yang sudah begitu besar, SpongeBob tetap dilanjut karena memang nih kartun ngasilin cuan banget. Bahkan nih kartun sudah beberapa kali mendapat film. Tapi ya di sisi lain, kartun ini mulai berubah menjadi sangat mengerikan. Ready? SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gua ini. And have a nice day.